Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pendapatan dan pengeluaran. Perkenalkan, nama saya Karimah. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri kelima. Sri Rahmaniar sebagai pemateri pertama, Ani Frastika sebagai pemateri kedua, Nur Asri Mulyani sebagai pemateri ketiga, dan Asnita Sari sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Sri Rahmaniar, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmaniar sebagai pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan dan pengeluaran, di mana pada materi ini terdapat permintaan agregat dan keseimbangan output. Permintaan agregat atau agregat demand adalah sejumlah barang yang diminta dalam perekonomian. Permintaan agregat ini ditentukan oleh AD sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, serta NX adalah neto ekspor. Output berada pada tingkat keseimbangan atau sering disebut dengan equilibrium level ketika jumlah output yang dihasilkan sama dengan output yang diminta. Perekonomian berada pada posisi equilibrium ketika Y sama dengan AD sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Nah, terdapat perbedaan pada sebelumnya yang saya sebutkan tadi, di mana sebelumnya yang saya sebutkan tadi hanya AD sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Nah, di sini terdapat Y sama dengan AD. Y sama dengan AD di sini menunjukkan bahwa perekonomian berada pada tingkat equilibrium atau jumlah output yang dihasilkan sama dengan jumlah output yang diminta. Oke, kita lanjut. Ketika permintaan agregat dengan jumlah yang ingin dibeli oleh masyarakat tidak sama dengan output, maka akan terjadi yang namanya investasi inventory. Nah, apa sih yang dimaksud dengan investasi inventory? Investasi inventory adalah tambahan yang tidak direncanakan. Nah, apa yang menyebabkan yang terjadinya investasi inventory ini? Nah, yang menyebabkan terjadinya investasi inventory ini adalah apabila output lebih besar daripada permintaan agregat. Kita lihat kurva ini. Kurva ini merupakan kurva hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pada kurva ini kita dapat lihat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin meningkat jumlah atau total konsumsi yang nantinya akan dikonsumsi. Begitupun dengan sebaliknya, apabila pendapatan seseorang berkurang atau rendah, maka jumlah konsumsi juga akan menurun. Baik, kita lanjut kurva berikutnya, yaitu kurva equilibrium pendapatan dan output. Kita dapat lihat dari kurva ini bahwa terdapat garis 45 derajat, titik-titik di mana output sama dengan permintaan agregat. Nah, pada kurva ini juga terdapat titik E. Kita lihat pada titik E, hanya pada titik E yang menghubungkan antara pendapatan dan output. Nah, ini panah pada kurva ini menunjukkan bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan. Mungkin ini beberapa pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Ani Frastika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Frastika dengan NIM 199614009. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian 9.2 atau bagian kedua. Pada bagian 9.2 ini, kita lebih berfokus pada konsumsi karena sektor konsumsi amat besar dan mudah untuk melihat hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Contohnya seperti keluarga dengan pendapatan lebih tinggi itu umumnya mengonsumsi lebih banyak dari keluarga dengan pendapatan rendah, dan negara dengan pendapatan tinggi umumnya memiliki tingkat total konsumsi yang tinggi pula.
Nah, bisa dilihat di sini bahwa fungsi konsumsi diasumsikan bahwa apabila konsumsi naik bersamaan dengan tingkat pendapatan, maka fungsinya dapat ditulis dengan C bar lebih besar 0, 0 lebih kecil C lebih kecil 1. Oke, dilihat di sini pada variabel C bar merupakan tingkat konsumsi ketika pendapatan 0, di mana koefisien C cukup beralasan bila diberi nama kecenderungan marginal untuk konsumsi atau disebut dengan MPC, yang dimana diartikan sebagai kenaikan konsumsi dari setiap unit kenaikan pendapatan. Oke, next. Di sini dijelaskan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi konsumsi. Oke, yang pertama, konsumsi individu berhubungan dengan jumlah pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan, yaitu disposable income atau YD. Terus yang kedua itu peran real intercept, ialah sebagai faktor yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, misalnya seperti kepemilikan aset, seperti saham, obligasi, dan rumah. Nah, di sini ada kurva mengenai fungsi konsumsi dari permintaan agregat. Di sini diuraikan bahwa ternyata besarnya multiplier tergantung dengan besaran MPC atau koefisien C, yaitu proporsi income yang dibelanjakan oleh konsumen untuk keperluan konsumsi. Semakin besar proporsi income yang dibelanjakan, maka semakin besar pula multiplier dan semakin besar pula dampaknya terhadap kenaikan income atau output. Oke, lanjut. Di sini masuk pada konsumsi dan tabungan. Di sini dijelaskan bahwa formalnya pendapatan itu dikonsumsikan dan bisa juga ditabung. Selain kedua hal tersebut, tidak ada penggunaan lainnya. Jadi fungsinya yaitu bisa ditulis dengan S sama dengan Y dikurang C, di mana pendapatan dikurangi konsumsi. Di sini lanjut. Jika kita gabungkan dari kedua fungsi sebelumnya dengan fungsi yang tadi, akan menghasilkan fungsi yaitu S sama dengan Y dikurang C sama dengan Y dikurang C bar dikurang CY sama dengan min C bar ditambah 1 dikurang C dikali Y. Nah, dari fungsi di atas bahwa tabungan merupakan fungsi yang meningkat dari tingkat pendapatan karena marginal propensity to save atau S sama dengan 1 dikurang C adalah positif. Nah, sampai di situ penjelasan 9.2, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, sekarang kita masuk ke materi ketiga. Saya persilahkan kepada saudari Nur Asri Mulyani. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Asri Mulyani, NIM 1996140002, selaku pemateri ketiga. Yang dimana sebelumnya dipaparkan oleh Anifrastika, materinya yaitu fungsi konsumsi dan permintaan agregat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengganda. Sebagaimana yang tertampil di slide, judulnya pengganda. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengganda. Pengganda ialah besarnya perubahan ekuilibrium output ketika permintaan agregat otonom naik sebesar 1 unit. Nah, definisi ini dapat kita dari definisi pengganda ini dapat kita simbolkan dengan delta Y atau delta A. Dalam kasus spesifik ini, yang menghilangkan sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri, itu kita mendefinisikan pengganda sebagai pengganda sebagai alfa, di mana alfa sama dengan 1/1 dikurang C. Alfa sendiri itu dikatakan sebagai multiplier. Nah, untuk lebih jelasnya, lanjut pada slide kedua. Nah, di sini tertampil pada slide kedua yaitu tabel 9.1 yaitu pengganda. Nah, di sini tertampil itu ada 4 tahap. Dan sebelumnya itu saya akan membahas mengenai persamaan dari
slide sebelumnya, yaitu delta sama dengan alfa sama dengan 1/1 dikurangi C. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar marginal propensity to consume, semakin besar pengganda. Jika marginal propensity to consume sebesar 0,1, maka penggandanya sebesar 2,5. Jika marginal propensity to consume sebesar 0,8, maka penggandanya akan menjadi 5. Ini terjadi karena marginal propensity to consume yang tinggi berimplikasi pada semakin besar bagian kenaikan pendapatan yang akan dikonsumsi. Nah, kemudian saat menaikkan permintaan agregat, itu akan menyebabkan kenaikan tambahan pada permintaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita hanya berfokus pada pengganda? Nah, jawabannya yaitu saat kita berusaha menjelaskan mengenai fluktuasi output, pengganda itu akan menandakan bahwa output itu akan berubah ketika pengeluaran otonom atau termasuk investasi akan berubah, dan perubahan output itu dapat lebih besar daripada perubahan pengeluaran otonom. Jadi pengganda itu ialah cara formal untuk menggambarkan pendapat umum. Kita bisa asumsikan bahwa apabila perekonomian misalkan kepekerjaan kita itu jatuh, itu akan menurunkan pengeluaran investasi. Nah, saat mengalami penurunan itu akan mengalami gejolak yang dimana akan mengurangi pendapatan masyarakat, yang dimana pendapatannya itu akan turun. Nah, saat pendapatannya turun itu akan menyebabkan belanjanya itu akan semakin turun juga. Artinya akan menyebabkan dimana equilibrium pendapatan itu akan turun jauh. Artinya kita dapat katakan bahwa perekonomian suatu negara itu tidak seimbang, karena saat pendapatannya itu turun atau investasinya itu turun, maka akan saat melakukan pembelanjaan maka akan juga mengalami penurunan. Mungkin seperti itu. Jadi pengganda itu merupakan suatu bagian potensi dalam menjelaskan mengapa output itu berfluktuasi. Baik, jadi slide selanjutnya yaitu mengenai tabel 9.1 mengenai pengganda. Nah, di sini ada 4 tahap. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai Oke, lanjut pada slide kedua. Di sini tertampil yaitu tabel 9.1 mengenai pengganda. Nah, dari tabel ini kita dapat asumsikan, misalkan jika suatu perusahaan itu produksi itu berekspansi sebesar delta A, itu akan mengalami kenaikan produksi. Ini akan menyebabkan kenaikan yang sama pada pendapatan dan oleh karenanya melalui marginal propensity to consume C menyebabkan kenaikan pengeluaran ikutan tahap kedua. Kita bisa lihat di sini pada slide kenaikan permintaan pada tahap awal delta A itu sama dengan kenaikan produksinya itu sama juga dengan delta A. Begitu pula dengan saat total kenaikan pendapatannya juga akan sama. Ya, pada tahap kedua itu akan menjadi sebesar C delta A. Kita asumsikan lagi bahwa
saat produksi itu berekspansi untuk menanggapi kenaikan pengeluaran, maka penyesuaian produksi ialah sebesar C delta A, dan begitu pula peningkatan pendapatan. Hal ini menyebabkan kenaikan pengeluaran ikutan sebesar marginal profit of the consumption C dikali dengan pendapatan. C delta A sama dengan C pangkat 2 delta A. Karena marginal profit of the consumption C kurang dari 1 atau C pangkat 2 kurang dari C, maka pengeluaran ikutan pada tahap ketiga itu lebih kecil dari tahap kedua. Jadi bisa kita tulis rumusnya, jadi persamanya itu delta AD sama dengan delta A ditambah C delta A ditambah C pangkat 2 delta A ditambah C pangkat 3 delta A ditambah dan seterusnya sama dengan delta A ditambah 1 ditambah C pangkat 2 ditambah C pangkat 3 dan seterusnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi keempat. Saya persilahkan kepada Saudari Asnita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita Sari sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang sektor pemerintah. Ketika terjadi resesi, masyarakat menduga dan mengharapkan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah secara langsung mempengaruhi tingkat ekuilibrium pendapatan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama, yaitu belanja pemerintah untuk barang dan jasa. G merupakan komponen dari permintaan agregat. Yang kedua, yaitu pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan. Y dengan pendapatan disposable, pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi atau ditabung yang ada pada rumah tangga, YD. Kita asumsikan bahwa pemerintah melakukan belanja dalam jumlah yang konstan, melakukan transfer dan jumlah yang konstan, dan menerapkan pajak pendapatan proporsional, mengumpulkan fraksi dari pendapatan T dalam bentuk pajak, yaitu G sama dengan G bar, TR sama dengan TR bar, TA sama dengan T dikali Y. Ekuilibrium pendapatan. Kita kembali kepada kondisi ekuilibrium pasar barang, di mana Y sama dengan AD. Kita dapat menulis kondisi ekuilibrium sebagai Y sama dengan A bar ditambah C dikali 1 ditambah I dikali Y. Selanjutnya, pajak pendapatan dan pengganda. Pajak pendapatan mengurangi pengganda karena pajak pendapatan mengurangi kenaikan ikutan dari akibat perubahan pendapatan. Masuknya pajak membuat datar kurva permintaan agregat dan karenanya mengurangi pengganda. Pajak pendapatan sebagai stabilisator otomatis. Pajak pendapatan proporsional adalah salah satu contoh konsep penting mengenai stabilisator otomatis atau automatic stabilizer. Stabilisator otomatis ialah suatu mekanisme dalam perekonomian yang secara otomatis tanpa intervensi pemerintah kasus demi kasus mengurangi fluktuasi output di mana output berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam permintaan otonom atau autonomous demand. Selanjutnya, dampak perubahan kebijakan fiskal. Kita dapat melihat dalam kurva pada gambar 9.4 mengenai
pengaruh kenaikan belanja pemerintah. Kita lihat bahwa jika pemerintah menaikkan tarif pajak marginal, dua hal yang akan terjadi. Dampak langsungnya yaitu permintaan agregat akan menurun karena meningkatnya pajak akan menurunkan pendapatan disposable. Dan kemudian dampak yang lain yaitu pengganda akan lebih kecil sehingga gejolaknya akan berdampak kecil pada permintaan agregat. Selanjutnya pengulangan. Terdapat 4 poin yang perlu diingat tentang sektor pemerintah. Yang pertama yaitu pengeluaran dan transfer payment oleh pemerintah berperan sebagai kenaikan dalam pengeluaran otonom dalam hal dampaknya terhadap pendapatan. Poin kedua yaitu pajak pendapatan proporsional menurunkan proporsi setiap tambahan dolar output yang diterima sebagai pendapatan disposable oleh konsumen, dan karenanya ia memiliki dampak yang sama pada pendapatan sebagaimana penurunan pada propensity to consume. Poin ketiga yaitu pajak pendapatan proporsional merupakan stabilisator otomatis. Dan poin terakhir yaitu pengurangan transfer akan menurunkan output. Baiklah, di sini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang anggaran. Defisit anggaran pemerintah merupakan hal yang normal di Amerika Serikat sejak 1960-an. Pola ini berubah untuk periode singkat pada masa pemerintahan Clinton yang kedua ketika anggaran pemerintah Amerika Serikat mengalami surplus. Pemotongan pajak pada tahun 2001 ditambah pengeluaran untuk biaya perang Teluk kedua membuat anggaran pemerintah federal kembali mengalami defisit serius, seperti yang terlihat pada gambar 9.5 di atas. Umumnya, sepanjang sejarah anggaran pemerintah mengalami surplus pada masa damai dan defisit pada masa perang. Berbeda dengan Amerika Serikat, sejumlah negara lain juga telah berpindah dari defisit ke surplus sebagai norma anggaran mereka, dan Kanada adalah salah satunya. Defisit anggaran yang diamati oleh media dan politikus adalah surplus anggaran federal yang di tahun 2005 sebesar 309 miliar US dollar atau sekitar 2,5% dari PDB. Pemerintah dalam neraca pendapatan nasional terdiri dari semua tingkat pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Pemerintah negara bagian dan lokal cenderung untuk menjalankan sedikit surplus atau kurang dari 1% PDB. Pada tahun-tahun boom dan sedikit defisit pada tahun-tahun resesi, pada tahun 2005, defisit negara bagian dan lokal sebesar 3,3 miliar US dollar atau sekitar 0,03% PDB. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah alasan untuk peduli pada defisit anggaran? Nah, kekurangannya adalah bahwa pinjaman pemerintah akan menyulitkan perusahaan swasta untuk melakukan pinjaman dan investasi, dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk pemahaman yang menyeluruh mengenai hal ini, akan dibahas pada bab selanjutnya. Bagian ini merupakan pengenalan yang berkenaan dengan anggaran pemerintah, pengaruhnya pada keluaran, dan pengaruh pada anggaran. Kita lanjut ya. Konsep penting pertama adalah surplus anggaran atau budget surplus yang dilambangkan dengan BS. Surplus anggaran, kelebihan penerimaan, pajak, pengeluaran dari pengeluarannya termasuk belanja barang dan jasa dan transfer payment. Rumusnya BS sama dengan TA dikurang G dikurang TR. Dan surplus anggaran negatif yaitu pengeluaran
dari penerimaan di defisit anggaran atau budget deficit mensubstitusi persamaan 24 dengan asumsi pendapatan proporsional yang menerima penerimaan pajak TA dikurang TY akan memberi kita rumus BS sama dengan TY dikurang G dikurang TR. Dari gambar 9.6 di atas, memplot surplus anggaran sebagai fungsi dari tingkat pendapatan, pajak, dan pendapatan. Pada tingkat pendapatan rendah, anggaran mengalami defisit atau surplus negatif karena pengeluaran pemerintah melebihi hari pajak. Pada tingkat pendapatan tinggi, sebaliknya, anggaran menunjukkan surplus karena pajak pendapatan melebihi biaya pengeluaran pemerintah dan transfer pemerintah. Dan pada gambar 9.6 juga menunjukkan bahwa defisit anggaran tidak tergantung hanya pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang direfleksikan oleh tingkat pajak, belanja, dan transfer, maupun juga pada hal yang menggeser tingkat pendapatan. Misalkan, anggap terdapat kenaikan dalam permintaan investasi yang meningkatkan tingkat keluaran. Lalu, defisit anggaran akan jatuh atau surplus akan naik karena penerimaan pajak meningkat. Tapi, pemerintah tidak melakukan apa-apa yang mengubah defisit itu. Oleh karenanya, kita perlu tidak terkejut melihat defisit anggaran terjadi ketika resisi penerimaan pajak pemerintah rendah. Dan dalam prakteknya, transfer payment melalui tunjangan pengangguran juga meningkat selama resesi meskipun kita menempatkan sifat otonom dalam model kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dampak belanja pemerintah dan perubahan pajak pada surplus anggaran. Selanjutnya, kami akan tunjukkan bagaimana perubahan kebijakan anggaran. Khususnya, kami ingin melihat apakah peningkatan belanja pemerintah akan mengurangi anggaran surplus. Sekilas, peningkatan belanja pemerintah dari persamaan 24 merefleksikan peningkatan surplus atau peningkatan defisit. Peningkatan surplus atau defisit terus meningkat. Peningkatan belanja pemerintah. Dari pemaparan materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa output dapat dipengaruhi oleh pengeluaran agregat, dan pengeluaran agregat itu sendiri dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Output dan pengeluaran agregat dapat saling mempengaruhi secara timbal balik. Semakin tinggi output atau income, maka semakin tinggi pula pengeluaran atau belanja agregat, sehingga permintaan agregat akan semakin tinggi pula. Sebaliknya pula, apabila pengeluaran agregat tinggi atau agregat demand juga tinggi, maka output juga tinggi. Hal itu terjadi karena adanya respon dari produsen yang menaikkan agregat. Output yang tinggi akan mengakibatkan income juga tinggi. Hubungan antara demand dengan pendapatan output kita dapat tuliskan persamaannya, yaitu AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, di mana AD sama dengan agregat demand, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran, NX sama dengan ekspor dan impor. Kita juga dapat menuliskan persamaan AD jika AD-nya itu dalam keadaan seimbang atau equilibrium, yaitu AD sama dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.